warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dwi Novelia dan juga narasumber saya bernama Mas Lihatin. Di sini saya akan mewawancarai tentang digital citizenship, digital lifestyle, dan digital commerce. Yang pertama, apakah Anda sudah mempunyai KTP? Saya sudah mempunyai KTP. Biasanya itu berkas-berkas yang dibutuhkan itu gimana, dan ngurusnya itu gimana cara membuat KTP-nya? Syarat untuk membuat KTP itu sendiri yang pertama yaitu kartu keluarga. Kemudian jika sudah menikah, melampirkan akte nikah. Terus akte kelahiran. Nah, untuk proses pembuatannya biasanya kita itu disuruh datang dulu ke Disdukcapil. Setelah kita sampai ke Disdukcapil, kemudian kita mengambil nomor antrian. Nah, setelah mengambil nomor antrian, kemudian mengisi formulir ini untuk mengurus KTP tadi. Setelah itu kita diarahkan ke perekaman data biometrik. Nah, perekaman data biometrik ini biasanya meliputi pengambilan foto, perekaman tanda tangan, perekaman data sidik jari, juga pemindai retina mata. Kemudian mengapa KTP itu penting bagi kita sebagai warga negara? Kayak misal kegunaannya itu untuk apa? Iya, KTP sendiri itu menurut saya sangat penting ya, karena dia merupakan identitas resmi kita nasional sebagai warga negara. Kita tahu bahwa apapun pelayanan publik yang ada di Indonesia ini, apa-apa selalu menggunakan KTP, entah itu mengurus pernikahan, atau mengurus BPJS, atau mengurus berkas-berkas yang lainnya. Tanpa KTP ya tidak bisa. Penggunaan KTP itu sangat penting sekali, kayak kunci. Kalau nggak ada KTP ya kita tidak bisa dilayani publik, itu menurut saya. Kemudian yang digital lifestyle itu platform media sosial apa saja yang ada di HP Anda? Ada WhatsApp, IG, TikTok, terus apa lagi ya? Sudah sih. Oh iya, Shopee itu untuk belanja ya, aplikasi belanja itu ada Shopee, ada YouTube ada, terus apa lagi nih? YouTube Kids ada, YouTube yang bawaan dari HP juga ada. Udah sih itu aja. Terus biasanya itu Anda yang paling sering dipakai sehari-hari itu yang paling sering dipakai ya tentunya itu WhatsApp, karena di WhatsApp itu segala sumber komunikasi itu ya dari WhatsApp. Misalnya kalau kerja juga grupnya menggunakan grup WhatsApp, kalau sesama teman juga grup WhatsApp, sama alumni juga pakainya grup WhatsApp. Jadi semua sumber komunikasi itu melalui WhatsApp. Bahkan dari usia yang manula itu sudah bisa mengoperasikan perintah-perintahnya itu mudah dipahami daripada aplikasi yang lain. Menurut Anda itu penggunaan media sosial itu bisa bermanfaat bagi kita apa tidak? Ya sangat banyak sekali manfaatnya, tapi juga banyak juga negatifnya. Jadi kita sebagai pengguna sosial media itu harus bijak-bijaknya mengambil informasi. Kalau sekiranya informasi itu valid itu artinya ada data yang akurat, itu bisa kita gunakan dan mungkin juga bisa kita sampaikan kepada khalayak umum. Jadi sebagai pengguna kita sebelum menggunakan informasi itu harus disaring terlebih dahulu, harus selektif ketika kita mau menerima informasi. Lanjut ke digital commerce. Ya, untuk pertanyaannya itu aplikasi online apa saja yang biasanya Anda pakai atau Anda punya di HP? Terus biasanya itu Anda itu suka membeli barang apa yang paling sering dibeli? Kalau aplikasi belanja online itu, kalau di HP saya ini ada Shopee, kemudian ada TikTok Shop, ada Lazada, ada. Dua itu aja kalau di HP saya. Barang yang sering saya beli itu ya baju biasanya. Bahkan membeli barang-barang yang menurut orang-orang itu tidak aman untuk dilakukan transaksi online, tapi saya percaya. Menurut Anda itu lebih suka belanja di online shop atau offline store? Suka di online shop
Ya, karena kita nggak perlu datang ke lokasi, sudah irit waktu, irit tenaga, juga bisa kita dengan duduk-duduk santai, dengan tidur rebahan-rebahan pun kita bisa beli apa saja yang kita inginkan. Tapi kalau kita offline, kita butuh kendaraan untuk berangkat ke tokonya. Kalau misalnya barang yang dibeli di online shop itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu biasanya Anda itu lebih memilih untuk dikembalikan atau kayak pasrah, ya udah dipakai aja gitu? Kalau saya biasanya saya kembalikan, karena di Shopee itu kan ada fitur untuk pengembalian barang ketika kita tidak sesuai dengan barang itu, tapi dengan catatan apa yang kita beli itu tidak sesuai dengan deskripsi. Misalnya saya mau membeli kompor itu fiturnya misalnya warnanya merah gitu ya, ternyata ketika datang kok warnanya tidak sesuai. Lah itu kita sebagai konsumen itu berhak mengembalikan barang itu. Jadi kita bisa mengembalikan barang ketika memang tidak sesuai dengan deskripsinya, karena di situ kan sebelumnya kan kita harus video, terus harus disertakan video lengkapnya untuk sebagai tanda bukti bahwa barang itu memang tidak sesuai dengan deskripsi, baru bisa diklaim seperti itu. Kalau pop intinya mau ribet sedikit seperti itu. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.